Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, dulu pernah terjadi satu masa di mana manusia pada hari itu gak ada satupun yang Hindu. Belum ada satupun manusia yang Hindu, belum ada. Buddha gak ada, Konghucu, apalagi ateis, Yahudi, Nasrani, gak ada. Seluruh manusia di hari itu adalah Islam, Muslim, ya, menyembah Allah satu-satunya. Tidak ada satupun yang berbuat syirik. Itu dulu kapan, Bu, kira-kira tahun berapa? 1600-an, 1300-an, 1200-an, ya? Ketika mulai dari Adam dan Hawa diturunkan di muka bumi. Adam dan Hawa agamanya apa, Bu? Adam dan Hawa agamanya apa? Islam. Sama dengan agama Nabi Muhammad SAW. Kita semua, seluruh para nabi, para rasul, Idris, Hud, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub, sampai Nabi Yusuf, sampai Nabi Yahya, Zakaria, Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, agamanya sama, Islam. Gitu. Bahkan sholat sama. Antum pernah dengar riwayat bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah mengimami sholat para nabi, para rasul, sholat bareng. Beliau yang jadi imam di Masjid Ilya, gitu ya. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, tentu mudah sekali bagi Allah untuk mempertemukan beliau dengan para nabi, para rasul yang sudah wafat. Ya, kan terjadi dialog. Insyaallah ibu masih ingat ya, dialog antara beliau dengan Nabi Musa sampai beliau naik turun. Itu kan di peristiwa Isra Mi'raj. Dan itu ada di Bukhari. Gitu ya. Nah, kembali ke zaman ini. Zaman yang luar biasa, tidak ada satupun manusia yang menyekutukan Allah, tidak ada satupun manusia yang kafir. Seluruh manusia menyembah Allah satu-satunya, dimulai oleh dua manusia bernama Adam dan Hawa. Ketika diturunkan ke muka bumi, lalu punya anak dua, selalu kembar. Jadi anaknya itu selalu kembar, gitu. Yang tidak boleh nikah itu yang kembarannya. Adapun dengan kembaran kedua boleh. Istilah kita disilang, gitu ya. Jadi di Al-Quran tidak ada namanya, di hadis sahih juga tidak ada namanya. Itu ada di Taurat dan Injil. Ada siapa? Yang ibu pernah dengar siapa? Qabil, Habil, Iklimah, Labuda, kan gitu. Jadi Qabil dengan Labuda, Habil dengan Iklimah, gitu. Cuman itu tidak ada di Al-Quran, tidak ada di hadis sahih. Itu ada di Taurat dan Injil. Oleh karena itu para ulama ahlul hadis nggak suka menyebut nama Qabil, Habil, gitu ya. Nah, anaknya, cucunya, cicitnya semuanya muslim, semuanya menyembah Allah. Sampai kepada cicit Nabi Adam, anaknya cicit, cucunya cicit, cucunya cicit, terus sampai
sampai 10 abad. 10 abad berapa tahun kira-kira? Nah, 1 abad kan 100 tahun. Ini 10 abad, berarti 1000 tahun kira-kira. 1000 tahun lamanya seluruh manusia menyembah Allah satu-satunya. Gak ada satupun yang berbuat syirik. Belum ada orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, belum ada. Seluruh manusia Muslim, Islam, dan menyembah Allah satu-satunya. Gak ada yang kenal jimat, dukun, kuburan keramat, nggak ada. Betul-betul mentauhidkan Allah, menyembah Allah satu-satunya. Berapa tahun, Bu? 1000 tahun kira-kira. Inilah zaman yang luar biasa. Dan itu yang dimaksud dalam Al-Quran, kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia ini umat yang satu. Kenapa disebut satu? Karena tidak ada yang menyekutukan Allah. Jadi persatuan umat yang sesungguhnya, persatuan kaum muslimin yang sesungguhnya adalah ketika kaum muslimin menyembah Allah satu-satunya. Nggak ada yang kenal jimat, nggak ada yang kenal, yang percaya dengan dukun, kuburan keramat, tempat keramat. Ketika itu terjadi, bersatulah kaum muslimin. Ya. Walaupun barangkali ada ribut-ribut, namanya manusia ya. Mungkin masalah hutang, mungkin masalah jual beli, bahkan mungkin masalah pernikahan, mungkin masalah perceraian, namanya manusia. Tetapi ketika semuanya menyembah Allah satu-satunya, tidak ada satupun yang berbuat syirik, Allah katakan itulah persatuan sesungguhnya. Maka bukan bersatu ketika kaum muslimin saling rangkul, saling asah, saling asih, saling asuh, tidak ada cacian, makian, tapi yang satu, ya Allah, ya Allah, sebelah sana ya Rasulullah, sebelah sana ya Jibril, besoknya lagi ya Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Syekh Fulan. Itu bukan bersatu, itu sudah pecah sepecah-pecahnya. Walaupun saling berangkulan, walaupun saling asah, asih, asuh, walaupun tidak saling berperang. Kenapa? Karena percuma persatuan, tidak perang, saling menghargai, saling rangkul, kalau akhirnya masuk neraka. Buat apa? Buat apa? Ya seperti kita kan di negeri kita ini, dengan Kristen, dengan Buddha, dengan Hindu, nggak ada masalah, ya kan? Nggak ada masalah, nggak saling caci, nggak saling maki, nggak saling serang, nggak perang kan? Gitu. Tetapi tentu kita kasihan, karena tetangga kita yang Buddha ini, saudara kita yang Hindu ini, ponakan kita yang Nasrani ini, nanti akan kekal di neraka selama-lamanya. Apa nggak kasihan? Ya kan? Padahal ketika kita di dunia saling mencintai, saling memuliakan, saling menghormati, maunya kita bersatu di dunia ini, nggak saling perang, nanti kita ketemu di surga. Maunya kita begitu. Ya. Tapi kalau mereka Buddha, apa Hindu, apa Konghucu, apa musyrik, apa Yahudi, apa Nasrani, ya nggak mungkin. Nggak mungkin bisa masuk surga. Ya. Mungkin juga sih kata Allah, orang-orang kafir mungkin juga masuk surga kalau pernah dengar. Ini bahasa Al-Quran ya, bahasa Allah. Bisa orang kafir non muslim masuk surga, bisa kalau hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Kalau sudah ada unta bisa masuk lubang jarum. Mungkin apa mustahil? Ya tentu mustahil. Ya jangankan unta, ayam nggak bisa, anak ayam juga nggak bisa. Lubang jarum kan kecil sekali. Hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Ini bahasa Allah, bahasa Al-Quran. Artinya selagi mereka belum masuk Islam, ya tidak mungkin masuk surga, pasti akan kekal di neraka selama-lamanya. Kan kita kasihan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Udah berantem nggak apa-apa.
Melotot-melototan nggak apa, gebrak meja, bahkan perang. Demi apa? Demi supaya orang-orang Buddha ini, orang-orang Hindu ini masuk surga. Yahudi dan Nasrani masuk surga. Caranya bagaimana? Baca syahadat, masuk Islam. Maka datanglah Rasul dan para sahabat dengan pasukannya. Kemana? Ke Yaman. Kemana? Ke Tabuk. Kemana? Ke Mu'tah. Terjadilah perang Tabuk, perang Mu'tah, dan seterusnya. Tujuan utamanya apa? Supaya orang-orang kafir itu bisa masuk surga kayak kita. Caranya ya masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam ya mustahil masuk surga. Berarti sebetulnya jihad di dalam Islam itu suci sekali. Misi yang sangat suci. Beda dengan Belanda, Portugis, Spanyol, datang ke Indonesia, datang ke Malaysia, datang ke Aljazair, datang ke negeri-negeri Islam. Ngapain? Ya, menjajah, cari rempah-rempah, akhirnya menguasai. Itu orang-orang kafir. Ya, mereka ngajak juga sih kaum muslimin Indonesia supaya masuk Kristen misalnya. Ya malah jadi sesat kan? Gitu. Tapi tujuan utama mereka adalah harta, benda, hasil bumi, emas, tembaga, rempah-rempah, dan seterusnya. Adapun Nabi dan para sahabat kaum muslimin tidak. Tujuan utamanya suci sekali. Gimana supaya saudara-saudara kita ini masuk Islam agar masuk surga? Karena sekali lagi kita semua yakin nggak ada yang berselisih di tempat ini, bahkan di tempat lain, dan seluruh kaum muslimin yang waras, yang faham dengan Al-Quran dan Sunnah, kecuali yang sudah rusak pemahamannya ya. Kaum muslimin yang pemahamannya lurus terhadap Al-Quran dan Sunnah tentu akan yakin seyakin-yakinnya siapapun pasti masuk neraka kalau tidak baca syahadat, kalau tidak masuk Islam. Oleh karena itu perjuangan terakhir Rasulullah ketika siapa? Abu Thalib. Ketika Abu Thalib menjelang wafat, kan setiap hari Nabi mengajak Abu Thalib untuk masuk Islam. Ya paman, masuk Islam, bacalah syahadat. Masih belum mau. Benci enggak? Memusuhi enggak? Mencaci maki Rasulullah enggak? Bahkan melindungi kan? Tapi belum mau baca syahadat. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, terus sampai kira-kira 3 tahun sebelum hijrah. Saya kira tidak sampai 3 tahun, mungkin 2 tahun atau 1,5 tahun ya. Sakit keras dan akhirnya meninggal. Ini kesempatan terakhir. Karena Rasul yakin nggak mungkin Abu Thalib masuk surga kalau tidak baca syahadat. Maka kesempatan terakhir tidak disia-siakan oleh Nabi SAW. Beliau ingin sekali bertemu dengan pamannya yang sangat beliau cintai, yang juga mencintai beliau, nanti sama-sama di surga. Ya ammi kulla ilaha illallah Muhammad Rasulullah hujjatan li indallah. Wahai paman, kesempatan terakhir ucapkanlah syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, agar aku punya hujjah, agar aku punya alasan untuk membela engkau di hadapan Allah. Sebab siapapun yang belum pernah baca syahadat nggak mungkin bisa dibela oleh Nabi SAW. Tidak mungkin dapat syafaat Nabi SAW. Abu Thalib sudah mau mengucapkan. Abu Thalib sudah mau menggerakkan bibirnya. Dihalang-halangi, direcokin oleh 3 orang, salah satunya Suhail bin Amr. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Ya. Dan anehnya luar biasa rahasia takdir ya. Suhail bin Amr yang menghalang-halangi Abu Thalib baca syahadat, di kemudian hari akhirnya dia sendiri baca syahadat. Dia sendiri masuk Islam. Ini luar biasa ya. Menghalang-halangi Abu Thalib masuk Islam, malah dia sendiri yang masuk Islam. Ini betul-betul takdir itu rahasia. Maka jangan kita sok tahu terhadap takdir. Tenang. Potongan saya seperti ini nggak mungkinlah korupsi, nggak mungkin berzina, nggak mungkin berjudi. Tenang.
Nggak mungkin saya murtad. Saya sudah 30 tahun lebih dengar azan, langsung ambil air wudhu, langsung sholat. Mosok sih saya dibikin su'ul khotimah? Mosok sih tiga-tiganya Allah bikin saya murtad? Nggak boleh berpikiran seperti itu. Takdir itu betul-betul rahasia, sangat rahasia. Hanya Allah yang tahu. Ya. Ada seseorang yang berjihad luar biasa, nggak takut mati. Dia membela Madinah yang berperang melawan Mekah. Berperang, membunuh. Akhirnya dia terluka. Para sahabat geleng-geleng kepala tentang keberanian satu orang ini. Ternyata akhirnya kemana dia? Ke neraka, kata Nabi. Karena ketika dia sakit parah, terluka, sakit luar biasa, dia tidak bisa menahan dirinya, saking sakitnya, lalu tidak sabar. Dia tusukkan pedangnya sendiri di jantungnya, di dadanya. Mati bunuh diri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sekali lagi ini bukan sahabat, ya. Karena sahabat itu mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan Islam. Ini mati dalam keadaan kafir, dan rupanya memang dia berperang bukan untuk Islam, tapi untuk membela Madinah. Beda dengan Rasul dan para sahabat. Nah, ini pelajaran besar bagi kita bahwa takdir betul-betul rahasia. Jangan kita gegabah, jangan merasa soleh, merasa berilmu, merasa bertakwa lalu aman. Ya. Nah, saya lanjutkan tentang kisah tadi, ya. Jadi berapa ribu tahun tadi? Ya, 1000 tahun lamanya. Entah sudah berapa juta manusia, saya kira mungkin belum miliaran, ya, apalagi triliunan. Entah berapa juta manusia yang sudah hidup di situ. Karena hari itu kan umur rata-rata manusia berapa? Nah, kita 60 sampai 70 itu kita, ya, umat Muhammad SAW, ya. Hari itu rata-rata 1000. Nabi Nuh itu 950. Maka ada kisah, ya, ada seorang ibu-ibu wanita di zaman Nabi Nuh menangis, sedih. Kenapa? Karena anaknya yang masih remaja meninggal. Dia sedih sekali, anaknya yang masih remaja meninggal, ya. Berapa umur anaknya yang masih remaja ini? Pernah dengar kisah ini? Ini di zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh Rasul pertama, kan, setelah Nabi Adam. Ada pendapat Idris dulu baru Nuh, tapi pendapat ini lemah. Yang benar Nabi Nuh dulu, karena Nabi mengatakan Nuh adalah Rasul pertama. Nah, di zaman Nabi Nuh ini ada seorang ibu-ibu yang ditinggal mati anaknya yang masih remaja. Dia sedih, ya. Ibu tahu anaknya yang masih remaja ini umurnya berapa? 200 tahun. 200 tahun. Ya wajar remaja, ya kan? Orang umurnya rata-rata 950 tahun, 1000 tahun. Ya wajar dikatakan remaja. Nah, Nabi Nuh datang, Nabi Nuh tahu, maka Nabi Nuh menghibur ibu-ibu ini, ya. Jangan sedih, jangan diratapi, ikhlaskan saja. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman, nanti Nabi terakhir, Nabi Nuh tahu namanya Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur manusia itu cuman waktu itu, ya, nanti, ya, umatnya Nabi terakhir ini, ya, antara 60 sampai 70. Antara 60 sampai 70. Kaget si ibu ini. Kaget, ya. Dan betul, kan? Beberapa supir ambulan cerita bahwa dia kan harus nulis, ya, ada jenazah dia nulis umurnya berapa. Itu betul. 65, 61, 67, ya, antara 60 sampai 70.
Yang di atas 70 ada sedikit. Yang kurang dari 60 ada sedikit. Shadaqah Rasulullah SAW bahwa umur umat ini antara 60 sampai 70. Nah, mendengar nasihat dari Nabi Nuh ini, si ibu-ibu ini sedikit terobati. Alhamdulillah, walaupun masih remaja, anak saya sudah mencapai umur 200 tahun. Gitu ya. Lalu si ibu-ibu ini komentar. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Nuh, berarti nanti umat terakhir nanti insya Allah akan sibuk ibadah, sibuk sholat, baca Al-Quran, dzikir, wirid. Kenapa? Ya cuma umurnya cuma segitu. Ngapain nyari dunia, ngapain ambisi, karir, jabatan, segala macam. Dinikmati cuma 60 sampai 70 tahun. Itu pun terpotong dengan tidur, istirahat, sakit. Berarti umat nanti, umat terakhir, wahai Nabi Nuh, paling manusia akan sibuk dengan akhirat. Tidak sibuk dengan dunia, materi, karir, pangkat, jabatan, kedudukan, bisnis. Karena umurnya cuma segitu. Kata Nabi Nuh, boro-boro gitu kan, kalau istilah kita, boro-boro. Boro-boro ini sedang kita saksikan hari ini. Sudah tahu umur sudah 50 tahun, 52 tahun. Ya paling berapa tahun lagi sih? Bahkan sudah ada yang 70 tahun. Sudah ada yang 65 tahun. Berapa tahun lagi? Masih berpikir tentang pangkat, jabatan, kedudukan, bisnis. Ya, lupa belum haji. Lupa belum pernah bangun masjid. Lupa belum pernah menghatamkan Al-Quran. Lupa berapa ratus anak yatim dia tidak santuni, padahal uangnya miliaran. Dia sibuk, apa istilah kita, nyalek. umurnya udah tua, gitu kan? Mestinya kan dia sadar. Berapa tahun lagi sih? Kenapa tidak sibuk dengan ngaji, baca Al-Quran, dzikir, wirid? Kenapa sibuk dengan pangkat, jabatan, kedudukan? Caleg itu pun belum tentu jadi. Iya kan? Belum tentu jadi. Malah jual ini, jual itu. Kabarnya malah ada yang jual ginjal katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tunggu sebentar lagi, banyak yang stres ini. Iya kan? Kayak 5 tahun yang lalu banyak yang stres. Coba kalau uang yang mereka miliki buat ngaji, baca Al-Quran, menyantuni fakir miskin, betapa nikmatnya. Ya kan? Nah, setelah 1000 tahun, ya, rupanya Allah mentakdirkan seluruh manusia Islam, Muslim, nggak ada agama lain, nggak ada satupun orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, tidak ada yang berbuat syirik, semuanya menyembah Allah satu-satunya, nggak ada namanya jimat, nggak ada namanya dukun, tempat kuburan keramat, nggak ada. Cuman 10 abad, cuman 1000 tahun. Ini tentu kehendak Allah. Kalau Allah bikin 2000, bisa. Allah bikin 5000 tahun, bisa. Bahkan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, kecil bagi Allah. Tapi Allah tidak. Allah nggak mau. Ya. Karena selain Allah menciptakan surga, Allah juga menciptakan neraka. Allah nggak mau semua manusia masuk surga. Kalau mau ya sudah, gerakkan hati iblis untuk sujud kepada Adam, selesai masalah. Bisakah Allah menggerakkan hati iblis untuk mau sujud kepada Adam? Bisakah Allah? Bisa. Kan nggak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Hai, semuanya tunduk sujud kepada Adam, semuanya mau semua, selesai, di surga semua. Kita semua lahir di surga, nggak ada masalah. Iblis tidak menjadi seperti sekarang ini, penipu, pendusta, penggoda, mengajak seluruh manusia supaya berbuat maksiat kepada Allah, ya syirik, ya bid'ah, ya zina, ya khamr, ya judi. Tidak akan jadi seperti itu iblis. Dan semuanya di surga. Allah nggak mau. Allah nggak mau. Kenapa nggak mau? Terserah Allah. Ya,
rahasia Allah. Yang jelas Allah nggak mau. Ya. Sekali lagi, selain Allah menciptakan surga, Allah juga menciptakan neraka. Bahkan yang akan dipenuhi isinya itu surga apa neraka? Itu janji Allah, sumpah Allah, komitmen Allah, la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh akan aku penuhi jahanam itu dengan jin dan manusia. Surga nggak ada. Sungguh surga akan aku penuhi dengan manusia, nggak ada. Berarti surga ini lega. Kalau melihat perbandingannya ya bisa dikatakan kosong. Ya. Misalnya tempat segede ini hanya ada 2 atau 3 orang, kan bisa dikatakan kosong gitu. Misalnya di Jakarta ini penghuninya cuman 100 keluarga, ya tentu bisa dikatakan kosong. Nah begitulah surga, bisa dikatakan kosong. Karena perbandingan antara penghuninya dengan luas surga, luar biasa, jauh sekali perbandingannya. Masih ingat? Arad tahu ya? Ada arad, ada tul. Arad itu kalau bahasa kita lebar, tul itu panjang. Nah, seperti meja ini kan memanjang dan lebar. Nah, aradnya saja surga itu, lebarnya saja itu selebar apa? Pernah dengar? Arduhas samawati wal ard. Selebar langit dan bumi. Itu lebarnya kan? Gimana panjangnya? Gimana panjangnya? Lebarnya saja selebar langit dan bumi. Sementara penghuninya banyak apa sedikit, Bu? Sedikit sekali. Masih ingat hadis sahih Imam Muslim, di antara 1000 manusia berapa yang masuk neraka? 999. Di antara 1000 manusia yang masuk neraka berapa? 999. Hanya 1 yang masuk surga. Betapa sedikitnya. Oleh karena itu, kelak di surga insya Allah kita lega, nyaman, luas, nikmat. Orang berada di tempat yang luas kan nikmat. Beda dengan di kontrakan sempit, desak-desakan, kumuh, kan nggak nikmat. Berbeda dengan neraka, luar biasa. Udah sempit, panas, disiksa, udah begitu sesama penghuni neraka saling caci, saling maki, saling menyalahkan. Anak menyalahkan orang tuanya, orang tua menyalahkan anaknya, istri menyalahkan suaminya, suami menyalahkan istrinya, dan seterusnya. Itu di neraka. Gara-gara engkau, gara-gara kamu, gara-gara dia, dicaci maki, saling caci maki. Ya, gak ada di neraka itu saling menasehati. Udah kita sabar aja di neraka ya. Berpelukan sekeluarga di neraka ya. Udah kita terima aja azab Allah. Berpelukan sekeluarga, nggak ada. Yang ada caci makian. Berbeda dengan di surga. Walaupun musuh. Ya kalau istilah kita, Ali dan Muawiyah itu kan musuh. Orang berperang kan. Gitu. Banyak ulama yang berselisih sampai luar biasa. Nah termasuk kita insya Allah. Kita kan dalam hidup ini pastilah punya musuh. Sesama muslim ya kan. Sampai berantem segala macam. Atau mungkin suami istri sangat saling membenci, kemudian cerai. Begitu ketemu di surga, udah hilang itu. Rasa benci, rasa dendam, bahkan rasa iri diangkat. Wa naza'na min ghillin. Kami cabut rasa iri, rasa dengki di hati mereka masing-masing. Setelah minum air yang terpancar dari satu pohon besar. Habis itu tidak ada iri, tidak ada dengki. Walaupun selama ini bermusuhan. Nah, setelah 1000 tahun ini, biasa iblis ya.
Iblis selama ini meniupkan tipuan kepada manusia sekedar ayo berzina, ayo minum khamar, ayo berjudi, udah bunuh aja, pukul dia. Itu selama ini. Itu semua masih berzina, minum khamar, berjudi, memukul, berkelahi, membunuh, masih bisa diampuni oleh Allah. Allah siap mengampuni bagi para pelaku zina, khamar, judi, membunuh dan seterusnya. Nah, setelah 1000 tahun ini, iblis Allah berikan kesempatan untuk menipu manusia dengan tipuan terbesar. Yang ketika tipuan ini terjadi pada diri seorang manusia, maka manusia itu, seorang muslim itu tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin diampuni oleh Allah. Apa? Syirik. Syirik. Maka lihat, ya, terus semakin buruk, semakin sesat. Syirik. Dan iblis pintar, lihai, tidak bodoh. Iblis tidak mengatakan, lihat pohon besar itu, punya kekuatan tuh. Enggak. Kalau begitu mau bodoh iblis. Lihat batu besar itu, jangan main-main itu. Perlu disembah itu. Enggak, bodoh itu. Iblis menipu kaum muslimin hari itu dengan mengingatkan kaum muslimin terhadap orang-orang soleh yang sudah mati. Mungkin 50 tahun yang lalu meninggal, 100 tahun yang lalu meninggal, 150 tahun yang lalu meninggal. Siapa namanya? Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Coba lihat di surat Nuh. Nama-nama itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Nuh. Ya, siapa mereka itu? Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Orang-orang soleh. Kalau istilah kita para dai, para ulama, para kiai, istilah kita di negeri kita ini, yang mengajak manusia untuk sholat, menyembah Allah, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi. Dailah, pendakwah. Semuanya sudah wafat. Nah, kaum muslimin ditipu oleh iblis. Jangan lupakan mereka itu. Mereka akan berjasa, mereka saleh, mereka selalu berbuat baik. Jangan lupakan. Ayo diingat-ingat bahwa 100 tahun sebelum kita, 200 tahun sebelum kita, ada pahlawan-pahlawan, orang-orang berjasa, orang-orang berilmu. Jangan dilupakan. Ayo diingat-ingat dengan cara bikin patungnya siapa? Tadi patungnya Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Tahulah ibu yang pertama kali membuat patung manusia, yang pertama kali menyuruh membuat patung manusia adalah iblis. Iblis kan? Iblis. Hormatilah mereka dengan cara bikin patung. Iblislah yang pertama kali menyuruh manusia membuat patung manusia. Ya, adapun patung mobil, motor, pohon boleh, silahkan. Yang tidak boleh membuat patung atau menggambar apa? Manusia dan hewan yang bernyawa. Adapun benda mati boleh. Bahkan kata Nabi, asyaddun nasi azaban, manusia yang azabnya sangat pedih. Siapa? Orang-orang yang bikin patung itu, menggambar itu. Misalnya dia bikin patung singa misalnya, atau patung ular, atau patung harimau, atau patung badak. Nanti, atau gambar ya, nanti apa? Nanti dia dipanggil oleh Allah, dan patung-patung gambar-gambar yang dia lukis itu dihadapkan juga. Lalu Allah nyuruh si fulan ini untuk
untuk menghidupkan patung-patung itu, untuk menghidupkan gambar-gambar itu. Hidupkan. Bisa nggak kira-kira? Ya tentu nggak bisa. Nggak bisa, hanya Allah yang bisa menghidupkan. Lalu Allah yang menghidupkan itu. Macan yang dia gambar tiba-tiba hidup. Harimau yang dia pahat tiba-tiba hidup. Buaya, ular dan seterusnya hidup. Lalu menyiksa dia. Menyiksa dia. Waliyadzubillah. Ini ancaman dahsyat dari Nabi alaihi salatu wassalam bagi para pelukis, para pemahat manusia dan hewan. Ya. Nah, setelah mereka tertipu oleh iblis membuat patung orang-orang soleh tadi, Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr, langsung disembah? Apakah patung-patung itu langsung disembah? Tidak. Tidak, karena iblis memang sedang menipu. Kalau tiba-tiba iblis mengatakan sembah, ya enggak laku tipuannya. Namanya menipu kan? Menipu itu kan pelan. Wa tala alaihimul amad. Kemudian setelah lama waktu yang sangat panjang bertahun-tahun, lama-lama patung itu disembah. Lama-lama patung itu disembah. Terjadilah dosa syirik pertama kali di muka bumi. Yang tadinya belum ada. Tadinya dosa-dosa itu sekitar syahwat. Berzina, minum khamar, berjudi, membunuh, berbohong. Yang itu semua masih ada harapan ampun. Nah, sekarang muncul dosa yang tidak mungkin diampuni, yaitu syirik. Nah, setelah muncul dosa terbesar pertama kali di muka bumi, baru Allah turunkan Rasul pertama kali. Kemarin-kemarin belum pernah ada Rasul. Gitu. Siapa Rasul pertama kali di muka bumi? Siapa? Nuh alaihi salatu wassalam. Ya. Adam bukan Rasul, Nabi. Ya. Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Ya, Adam tentu manusia pertama, ya kan? Di zaman Adam dan Hawa tadi ya belum ada syirik, ya. Bahkan Adam wafat belum ada yang berbuat syirik, gitu. Adam dan Hawa wafat belum ada satupun orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani. Seluruh anak cucu beliau yang ketemu dengan beliau semuanya Muslim, semuanya Islam, semuanya menyembah Allah satu-satunya, semuanya bertauhid. Tidak ada yang kenal jimat, dukun, tempat dan kuburan keramat dan seterusnya. Ya. Nah, mulailah Nabi Nuh berdakwah. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, seabad, 2 abad. Masih ingat umur Nabi Nuh berapa tadi? Iya, 950 tahun, bahkan hampir 1000 tahun. Ya. Kira-kira ya sekitar 40 atau 50 tahun beliau menjadi nabi. Sebagaimana para nabi, para rasul termasuk Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, menjadi rasul kira-kira umur-umur segitu. Umur 40, ya. Maka para ulama ada yang berpendapat bahwa inilah umur antara muda dan tua, gitu. Artinya kalau sudah 40 tahun dia sudah mulai meninggalkan masa muda dan sudah masuk ke usia tua. Dan rata-rata puncak karir, puncak bisnis, puncak kesuksesan ya di umur-umur segitu. Ya, rata-rata, bukan semuanya. Nah, mulailah Nabi Nuh berdakwah. Siang, malam, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, ya. 950 tahun. Ya. Apa yang diterima oleh Nabi Nuh?
Sanjungan, penghormatan, hadiah, apa cacian makian? Nah, cacian makian. Selama 950 tahun itu yang diterima oleh Nabi Nuh dari umatnya adalah cacian, makian, hinaan, hujatan. 950 tahun. Berapa yang beriman ikut agama beliau? Kan ini padahal tadinya 1000 tahun sebelum Nabi Nuh diutus, tadi kan semuanya beriman semua, semuanya muslim semua. Begitu tertipu oleh iblis, betapa cepatnya. Betapa cepatnya. Ya. Mungkin antum gak nyangka ya, kalau di Saudi begitu boleh ngadain konser, itu rame apa sepi? Rame. Kita nggak nyangka, alah buka konser siapa yang mau nonton? Ya kan hampir 200 tahun nggak ada konser begitu. Paling nggak laku, nggak ada yang tertarik. Begitu pertama kali ngadain konser, waktu itu di Jeddah kalau nggak salah ya, luar biasa larisnya, luar biasa ya. Itulah kesesatan, itulah maksiat, itulah dosa. Cepat sekali, beda dengan dakwah. Masuk Islam, masuk ke masjid, mulai ngaji, satu, dua. Tentu kita harus sabar, ya kan? Adapun maksiat cepat sekali, sangat cepat sekali ya. Dulu waktu ada yang berani memproklamirkan dirinya sebagai apa itu LGBT ya, pikiran kita, wah habis dia, pasti dicaci maki, nggak ada yang belain. Ternyata ada yang belain nggak? Ada. Nggak sangka ya, nggak sangka, bahkan termasuk yang dekat dengan agama dan tokoh, dan tega-teganya belain LGBT. Tentu kita faham ini, kita tahu ini, kita nggak kaget karena ada setan, karena ada iblis. Coba setan nggak ada, iblis nggak ada, tentu nggak laku maksiat itu, nggak ada maksiat lah. Kenapa cepat sekali orang tertarik terhadap maksiat? Karena ada setan, ada iblis ya. Nggak mungkin kita bisa menang. Kalau bukan pertolongan Allah, nggak mungkin kita bisa menang melawan setan, melawan iblis. Nggak mungkin. Jadi betul-betul kita berharap pertolongan Allah, rahmat dari Allah, supaya kita bisa selamat. Hanya dengan pertolongan Allah kita bisa selamat dari maksiat, dari syirik, dari bid'ah. Tanpa pertolongan Allah nggak sanggup. Maka tidak bosan-bosannya kita terus berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ada pendeta yang ngeledek kaum muslimin, lihat tuh orang Islam nggak pede, katanya agama paling benar, satu-satunya agama yang benar, tapi masih minta tunjukkanlah jalan yang lurus. Berarti belum ketemu jalan yang lurus. Itu cacian mereka. Justru kita sadar, kita faham bahwa sebelum kita mati, sebelum kita masuk surga, maka kita belum boleh merasa aman. Ketika kita sudah masuk surga, baru aman seaman-amannya. Nggak mungkin orang sudah masuk surga lalu dikeluarkan, nggak mungkin. Selagi belum masuk surga, kita tidak merasa aman. Ya, apalagi kita hari ini. Gitu. Nah, karena kita tidak merasa aman, kita terus memohon kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, dan seterusnya. Ya. Nah, selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, dapat berapa, Bu? Pernah dengar? Yang beriman kepada beliau, mengikuti beliau, berapa orang? 80. Yang masuk ke kapal beliau itu cuma 80 orang, 81 dengan beliau.
950 tahun. Ya. Sekarang Ustadz berdakwah 30 tahun, 40 tahun, muridnya cuma 80, barangkali sudah putus asa. Ini Nabi, Rasul pertama, cuma dapat 80. Ya, dan beliau sabar. Ya. Bahkan, insya Allah antum tahu ya, bahkan beliau juga tidak sanggup mengajak anaknya sendiri, beliau tidak sanggup. Dahsyat luar biasa ini. Kayak apa perasaan beliau ya? Dakwah bukannya dihormati, disanjung seperti hari ini. Para ustadz, para kiai, para ulama ketika dakwah disambut, disanjung, dimuliakan. Ini Nabi Nuh dicaci maki bahkan oleh anaknya sendiri. Kayak apa itu rasanya? Tapi beliau bersabar. Maka Allah memasukkan Nabi Nuh termasuk golongan 5 rasul yang ulul azmi, yang paling sabar, yang paling kuat, yang paling iman, yang paling banyak ujiannya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini keadaan manusia dari manusia pertama sampai Nabi Nuh. Makin baik apa makin buruk? Makin buruk kan? Kan awalnya kan nggak ada yang berbuat syirik satupun. Kemudian ada, makin buruk, makin buruk. Nah, sekarang atau nanti kalau masih ada waktu lagi ya, khusus umat Muhammad SAW, khusus umat terakhir ini, umatnya Rasulullah Muhammad SAW, keadaannya seperti itu apa tidak? Keadaannya mirip-mirip manusia-manusia di zaman Nabi Adam, makin buruk, makin buruk, makin buruk. Ya? Iya. Lihat, yang pertama kali bertemu dengan Rasulullah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Abdurrahman bin Auf. Yang saya sebutkan ini semuanya dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Terus Rasul wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. 2 tahun kira-kira. Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. Umar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Utsman. Utsman wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Ali. Makin baik apa makin buruk? Makin buruk. Makin buruk. Ya. Keburukan pertama masih mending. Muncul keburukan kedua lebih dahsyat. Muncul lagi keburukan ketiga, makin dahsyat lagi. Muncul lagi keburukan keempat, makin dahsyat lagi. Muncul lagi keburukan kelima, keenam, ketujuh, sampai berapa? 72. 72. Firqah ini 72 ini yang semuanya masuk neraka walaupun akhirnya masuk surga. Karena 72 ini tidak kekal, bukan kafir, tapi buruk sekali. Makin buruk, makin buruk, makin buruk, makin buruk. Nah, keburukan pertama, coba ingat-ingat siapa? Aliran apa? Khawarij. Khawarij kan buruk sekali Khawarij ini. Aliran sesat pertama. Jahmiyah belum ada, Mu'tazilah belum ada, Asy'ariyah Maturidiyah belum ada, Rafidah belum ada. Pertama kali aliran sesat dalam Islam Khawarij. Buruk sekali. Saking buruknya Nabi mengatakan mereka sebagai kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Buruk sekali kan? Tapi seburuk-buruk Khawarij, apakah menerima kalau Allah bersemayam di atas arsy? Menerima apa tidak? Terima. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Khawarij terima? Terima. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Khawarij terima? Terima. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat. Mereka terima? Terima.
Hari ini lihat berapa banyak saudara kita yang menolak. Kata siapa Allah di atas arsy? Allah ya di mana-mana. Kata siapa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Orang Allah nggak punya tangan kok. Kata siapa Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat? Orang Allah nggak punya wajah. Kalau Allah punya wajah jadi kayak kita dong. Luar biasa. Ya, tapi ya insya Allah untuk kesempatan sekarang kita belum masuk yang khusus umat Muhammad SAW. Kita baru bahas tadi ya, manusia pertama. Ya, mungkin kita lanjutkan dengan soal jawab. Silakan kalau ada pertanyaan.